Selalu dan selalu ada aja tingkah pola dari Pak Dodi ini tadi. Saya sebenarnya kemarin tuh sempet pengen ngundang Pak Dodi, please Pak, selesaikan dengan kekeluargaan dan semuanya harusnya akan berakhir baik. Saya ramalkan Bapak pasti akan dapat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di penghujung 2021 ini, ternyata keluarga Pak Faisal dan Pak Dodi sih ya, ini sangat-sangat mendominasi trending yang ada di Indonesia. Ya kalau trendingnya penyanyi dan sebagainya itu sambil lalu. Tapi entah karena logaritma YouTube saya atau apa, ini kayaknya mereka ini memenuhi. Dan sebenarnya saya sampai ditanya sama keluarga saya, kenapa sih kok bahas-bahas itu terus? Karena ada banyak sekali hal yang bisa kita contoh. Dan mereka berdua ini menggambarkan dua keluarga di Indonesia itu seperti itu gitu loh. Ini satu hal yang jadi alasan kenapa ini saya bahas juga. Akan ada banyak video yang bahas tentang fenomena Fuji. Kenapa saya buat itu, karena ya coba gimana guys, aku tuh nggak terima gitu loh, nggak menerima dengan Fuji 1,32 juta subscriber in 2 days, 7 juta viewers di video pertama. Dan ini bukan karena pansos sama Ricis, tapi karena ya Fuji gitu loh. Ricis yang pansos ya? Enggak lah, Ricis ada di videonya, tapi di sini di first vlog, judulnya aja first vlog. Oke, kita nggak akan bahas Fuji, tapi kita bahas keluarga Pak Faisal dan Pak Dodi ini nanti akan damai atau enggak. Versus mereka ini akan berlanjut ke 2022 atau enggak. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu. Setelah kemarin Pak Dodi mau menuntut Fuji, tapi ternyata blunder. Nanti ada video ramalan lainnya juga. Kita akan lihat kira-kira nanti ini akan nyebrang ke 2022 atau damai sebelum tahun baru. Nah, oke. Kalau kita melihat dan kita tahu mana yang benar atau enggak, ini sebenarnya sih kalau saya lihat bukan versus. Kalau versus itu kayak dua-duanya saling pengen menyerang. Tapi kalau saya lihat ini Pak Dodi yang lebih banyak menuntut keadilan. Pak Faisalnya kayaknya santai-santai baik gitu. Dia santai ya karena ya kayaknya semua hal yang positif ini kayak ada di dia, semua yang negatif ini kayak kebuangnya ke Pak Dodi. Ini satu hal yang memang miris, terpolarisasi. Tapi mau gimana lagi ya, Pak Dodi sendiri kalau kata Kak Rus ini ngasih gorengan, ngasih bahan untuk digoreng. Dan yang terjadi ya seperti sekarang ini, selalu dan selalu ada aja tingkah pola dari Pak Dodi ini tadi setiap minggunya yang mengundang orang-orang ini untuk terus kemudian membuli beliau ini. Padahal saya kasihan, sangat kasihan. Di usia beliau yang nggak muda ini harus mengalami hal seperti itu tadi. Nah, saya sih lihat ini semua sebenarnya kalau Pak Dodi itu tegas kepada dirinya, nggak dengerin bisikan orang lain, ini agak bisa dikurangin dan mungkin akan bisa dihentikan. Yang saya pikir di sini kayaknya dia itu dapat aduan, ada orang-orang di sekitar yang mempengaruhi, manas-manasin dan akhirnya membuat dia ini seperti harus melakukan sesuatu, padahal akhirnya yang ending ini blunder. Dan saya pikir ini Mas Sunan Kalijaga aja sampai ketarik dan akhirnya dia, istrinya itu Mbak Edi Sunan juga kena gitu loh. Jadi kalau menurut saya, aduh, ini satu hal yang harus hati-hati banget. Saya sebenarnya kemarin tuh sempet pengen ngundang Pak Dodi, pengen nanya, tapi nanti saya kena juga atau enggak ya, itu sesuatu yang saya juga penasaran. Sebenarnya sih kalau saya lihat di sini ya menjadi Pak Dodi itu nggak gampang, karena beliau ini sudah kadang merasa disudutkan dan dia ini seperti diperlakukan sebagai korban yang diperlakukan nggak adil. Rasanya apapun yang dilakukannya ini selalu salah. Padahal harapannya itu mungkin kalau bukan dia yang ngomong, ya itu biasa-biasa aja. Enggak, memindahkan makam itu kalau menurut saya, sampai sekarang saya nggak punya satu pikiran dan satu nemuin alasan kenapa itu perlu dipindahkan gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dia bilang kemarin akan membuka tabir kelam, ya segera dibukalah Pak. Agar kita itu nggak berpikir, kalau jangan-jangan apa ini settingan ya. Enggak sih. Tapi kalau saya bilang, ini udah, aduh Pak, apa enggak Pak Dodi kalau buka YouTube apa enggak migren gitu loh, lihat semua konten yang menyudutkan Bapak gitu. Sehingga ya kemarin lah saya bilang, Pak, mengingat masa lalu yang sudah dilalui dan masa kini, Pak, please stop Pak. Sudah, jangan buat kontroversi lagi. Please Pak. Saya lihat nih kasihan Gala. Anda tetap kakeknya Gala. Anda tetap bapaknya, ibunya Gala. Yang kalau menurut saya, ya sudahlah, yuk kita stop agar Gala waktu melihat di masa nanti itu nggak sedih melihat sesuatu di masa lalu yang which is ini sekarang masih bisa diperbaiki. Dan ini semua saya bilang sih mumpung masih ada momen Pak.
Karena ini sahabat-sahabat almarhumah, ini mulai angkat bicara dan kayaknya data-data yang mereka bawa ini, entah benar atau tidak ya di sini, itu mulai menyudutkan Bapak. Jadi kalau saya bilang, Pak, ayo Pak, kita akhiri semua ini tadi, Bapak berdamai, dan apapun ini, saya yakin kok kalau Pak Dodi di sini berdamai atau mencoba untuk ya menerima keadaan ini saya lihat nanti ini, coba kita lihat ya, kondisi akan gimana. Tuh, ini adalah sebuah trik yang bagus akan merubah keadaan. Jadi kalau menurut saya, kalau Pak Dodi di sini, terus kemudian berbalik, datanglah meminta maaf atau apa atas kegaduhan ya yang terjadi ini tadi, saya pikir sih akan selesai. Dan saya melihat juga pasti akan dapat simpati yang sama. Dan saya kira beliau nanti akan merasakan rasanya ikut ke dalam arus euforiasm apapun itu, yang kita sama-sama melihat bahwa Gala terselamatkan dari kecelakaan, diurus oleh keluarga yang juga baik, bersama-sama juga dengan keluarga Pak Dodi, yang kalau saya bilang ini akan meneruskan harapan dari kedua orang tuanya yang sudah tiada ini. Dan saya berharap sekali Pak Dodi ada dalam rencana itu tadi. Dan Pak Dodi, kalau menurut saya jangan libatkan hukum lah, jangan apa-apa itu dituntut atau apa, ini kan keluarga. Ini kan sesuatu yang, ya kalau mau nuntut netizen sih saya setuju. Netizen itu memang suka keterlaluan. Ada yang menghinanya tuh bener-bener kayak nggak berperi kemanusiaan. Dan ya silahkan, tapi pasti akan capek juga Pak. Jadi kalau menurut saya di sini, please Pak, kalau ini nggak harus dibawa ke ranah hukum, bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Please Pak, selesaikan dengan kekeluargaan dan semuanya harusnya akan berakhir baik. Saya melihat Pak Dodi ini akan juga punya peluang untuk dicintai dan disayangi. Orang Indonesia ini pemaaf kok. Netizen emak-emak ini pemaaf. Kalau menurut saya ini tinggal tunggu waktu dan kebesaran hati Bapak untuk udah legowo, let it go kayak Elsa, dan ya sudah, jalani ini. Saya yakin Pak, saya ramalkan Bapak pasti akan dapat simpati. Dan nggak cuman itu, ini mumpung sekarang di tengah-tengah ini, sebenarnya ada jalan untuk menyelamatkan. Nggak perlu ada lawyer dan sebagainya. Kalau menurut saya, Fuji dan Mayang ini ketemu, saling berpelukan, bikin konten ini juga, wah, pasti akan luar biasa. Terus kemudian nanti Pak Dodi dan Pak Faisal bertemu berpelukan, aduh, ya Allah, please ya Allah, semoga ini terjadi ya Allah di tahun 2022. Ini adalah satu hal yang kalau menurut saya ini akan membuat ini kayak lebih besar dibandingkan Indonesia menang Piala AFF. Percayalah, ini kalau terjadi, karena orang-orang itu sudah gemes sama semua ini tadi. Dan kalau ini terjadi, aduh, mata saya berkaca-kaca. Saya nggak kebayang apa yang akan terjadi. Menurut kalian gimana? Dan juga saya lihat di sini tuh netizen tuh mulai bosan dengan semua yang ada. Ini menghabiskan tenaga, biaya dan sebagainya, yang ini bisa diakhiri saat ini, sekarang juga. Dan please Pak, akhiri ini juga. Karena kalau yang saya lihat, kalau ini tidak diakhiri, 2022 ini masih akan tetap gantung, masih akan tetap lanjut, masih akan ada babak-babak selanjutnya. Melihat 29 Desember ini masih akan ada pengumuman sidang. Kalau nanti ternyata nggak terima, terus banding lagi, aduh, pusing pala Barbie Kumalasari atau bukan ya. Dan saya lihat sih momen damai itu sebenarnya ada. Dan saya lihat ini kalau bisa terjadi, saya bayangin nanti itu, ini kan puasa ini kan Maret nih, Lebaran tuh kan April. Kalau itu bisa terjadi saat itu, ya Allah, seluruh Indonesia ini pasti akan happy, gembira. Orang yang nggak ada hubungan keluarga aja tuh ikut happy gitu loh. Jadi kalau menurut saya, biarkan YouTube ini mempersatukan semua doa masyarakat Indonesia. Kakek dari Gala ini bersatu, tante-tante omnya juga ini bersatu. Dan kalau saya pikir mereka berdua ini kalau sama-sama punya akun YouTube nanti, akan bahagianya Vanessa dan Bibi di alam sana. Untuk kalian semua yang belum berbahagia, mau bertanya tentang kartu, kehidupan kalian atau apapun, bisnis, penipuan atau apapun, silakan hubungi nomor di bawah ini. Ingat, saya tidak meramalkan apa yang akan terjadi, tapi saya akan menciptakan satu hal positif yang akan terjadi dengan ramalan dari kartu saya dan akan dilakukan oleh kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.